Mari kita bahas tentang Pancasila. Kenapa sih kok kemudian para ulama, para tokoh agama, dan para tokoh nasionalis pasca kemerdekaan kemudian memilih Pancasila? Kenapa sih? Apakah ini ngarang-ngarang sendiri? Oh, Pancasila ini hanya lahir di Indonesia, ujuk-ujuk dia lahir dari ruang hampa, lalu kemudian kita dipaksa untuk patuh kepada falsafah dasar negara ini. Mari kita bedah sedikit. Mengapa sih kemudian para ulama begitu setujunya kepada Pancasila sebagai falsafah dasar? Filosofi Grondslag, bahasa Belandanya. Nah, kemudian kita harus bisa membedah. Begini, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi? Satu, mendamaikan suku-suku yang berbeda dan bahkan suku-suku yang bermusuhan di sana. Ada dua suku yang bermusuhan selama berabad-abad ketika Nabi masuk ke Yasrib, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini sejak dari Yaman sudah bermusuhan. Migrasi ke Yasrib, lalu kemudian tetap bermusuhan. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, didamaikan oleh Nabi. Yang kedua adalah Nabi mendamaikan antara pemeluk agama Kristen dan pemeluk Yahudi, didamaikan oleh Nabi. Dan kemudian yang ketiga adalah Nabi mendamaikan pendatang dan pribumi, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dari berbagai perbedaan yang ada di Yasrib itu kemudian Nabi membuat satu traktat perjanjian bersama yang diikat sebagai satu bejana untuk mengatur hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh penduduk Yasrib apapun latar belakangnya, yang disebut kemudian dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah mempunyai kandungan 3 hal penting. Ini tolong yang diperhatikan, bahwa siapapun agamanya, siapapun sukunya yang berada di Madinah diatur dengan hak dan kewajiban yang sama, yang kemudian kita sebut dengan equilibrium. Nah, ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi melalui Piagam Madinah. Yang kedua adalah bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dan kemudian yang ketiga dari Piagam Madinah itu adalah apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia harus dihormati harkat dan martabatnya, apapun latar belakangnya. Kandungan dari Piagam Madinah inilah yang kemudian harus kita pahami. Lalu kemudian pada abad pertengahan, sekitar abad ke-13 sampai awal abad 14, Ibnu Khaldun membuat sebuah rumusan kunci dari kehidupan bernegara yang sangat penting. Tertuang dalam kitabnya yang bernama Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun merumuskan sebuah konsep bernegara yang disebut dengan konsep asobiyah, kesepakatan bersama. Ibnu Khaldun merumuskan asobiyah ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa mendirikan sebuah negara harus diikat oleh satu kesepakatan bersama, yang ketika zaman Nabi disebut dengan Piagam Madinah, yang kemudian dirumuskan oleh Ibnu Khaldun dengan konsep asobiyah, social and politics cohesion. Dari Ibnu Khaldun inilah kemudian berbagai pemikir demokrasi dan berbagai ilmuwan yang bergerak pada tataran ideologi politik modern mengambil dari apa yang dirumuskan lewat pemikiran Ibnu Khaldun ini, seperti John Maynard, seperti Adam Smith dan sebagainya, mengutip dari kitabnya Ibnu Khaldun ini. Lalu kemudian Pancasila. Pancasila adalah asobiyahnya Indonesia, kesepakatan bersamanya Indonesia. Mengapa kemudian para ulama menolak? Kalau kemudian ada usulan, bagaimana kalau hukum syariah masuk di dalam undang-undang Indonesia ke depan? Ulama-ulama juga menolak itu. Karena apa? Rasionalitas berpikirnya begini. Syariahnya versi siapa yang akan dituangkan dalam aturan negara kita? Karena syariah itu juga sendiri mengandung banyak tafsir-tafsir dan perspektif yang berbeda, yang di dalam Islam disebut dengan khilafiyah atau ikhtilaf. Nah, kalau kemudian syariah ini dipaksakan masuk, syariah versi siapa yang akan dipakai? Ini juga akan menimbulkan konflik-konflik di masa depan. Makanya kemudian para ulama, para tokoh agama dari yang non-Islam dan juga para tokoh nasionalis bersepakat bahwa kita harus menjadikan satu entitas bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan satu falsafah dasar yang disebut dengan Pancasila, di mana konsep ketuhanan diatur semuanya di situ, konsep keadilan, persatuan, dan berbagai konsep-konsep ideologi politik tertuang di situ tanpa melihat latar belakangnya. Nah, ini juga tercermin dari bagaimana Nabi merumuskan Piagam Madinah, dan ini juga kemudian dilakukan oleh para ulama, tokoh agama, dan juga kalangan nasionalis ketika itu ketika merumuskan Pancasila. Kalau kita merunut genealoginya, Piagam Madinah, konsep asobiyah,
dan Pancasila ini sebenarnya adalah produk yang kurang lebih sama, yang lahir di negara berbeda dan lahir di periode yang berbeda. Kalau kita meyakini bahwa Pancasila itu adalah benda haram, maka kita sama saja menganggap rumusan Nabi tentang konsep Piagam Madinah itu juga haram, karena konsepnya sama. Konsep Pancasila dan konsep Piagam Madinah adalah satu hal, menghargai hak dan martabat semua manusia di Republik Indonesia ini dengan situasi yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa melihat latar belakangnya. Lalu posisi antara negara dan agama di mana? Kita harus membedakan antara ketika kita hidup bernegara dan hidup beragama. Kalau kita mau sholat, maka kita harus tunduk kepada hukum-hukum syariah yang kita yakini. Ketika kita hidup bernegara, maka kita harus tunduk kepada hukum-hukum negara. Maka konyol sekali kalau ada orang yang kemudian mengharamkan Pancasila karena mereka ternyata tidak bisa membedakan antara hukum negara dan hukum agama. Negara ini bukan negara agama, tapi negara yang agamais, negara yang menghargai agama-agama. Oleh karena itu, mari kita jaga Pancasila ini sebagai bejana untuk menyatukan kita semua, supaya kita tidak terpecah belah dan tetap bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.